Rafizky, gumamnya dengan girang. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Faiza meyakini itu adalah mobil Rafizky, sebab warna dan merek sama dengan yang dilihatnya tempo hari. Seseorang yang berada dalam mobil, segera menyembulkan wajahnya keluar, menampakkan diri dan tersenyum misterius kepadanya. Binar di mata seketika meredup, seperti dibawa terbang ke angan kemudian dijatuhkan. Mengapa kenyataan selalu saja memerihkan? Harapan yang tadi minta dibalas, sekarang runtuh tak bersisa. Gibran, lirih Faiza nyaris tak terdengar. Kenapa? Kamu mengira kalau yang datang ini Rafizky? Ucapnya yang sudah mendekat. Faiza mundur beberapa langkah, takut lelaki tersebut akan menyakitinya lagi. Jangan takut, saya tidak akan berbuat jahat. Lagian kamu itu adikku. Sambil menul pipi Faiza yang seketika ditepis kasar. Gibran tertawa, melihat reaksi penolakan yang ditunjukkan. Asal kamu tahu, calon suamimu. Oh, bukan, lebih tepatnya mantan calon suami. Gibran sengaja menekankan kata, mantan. Ia sangat menyukai ekspresi gadis itu yang sekarang berubah murung, karena dihempaskan oleh kenyataan. Dia sudah memutuskan hubungan persahabatannya dengan Askar. Persahabatan mereka berdua sudah hancur lebur. Bagaikan hati yang tadinya retak jadi semakin retak, sampai akhirnya berada di titik kehancuran yang berkeping-keping. Ucapnya sengaja mendramatisir. Walaupun Gibran dulu mengatakan sudah puas menyakiti Faiza, tapi ia tetap memantau setiap kejadian. Dari orang yang terdekat sampai informasi Faiza sendiri, Gibran tahu semuanya. Tentu informasi tersebut didapatkan dengan bantuan anak buahnya yang rutin melaporkan. Ia ingin melihat Faiza lebih menderita. Memanfaatkan keadaan adalah cara yang paling ampuh. Tidak mungkin. Kamu gak percaya. Oke, tidak masalah. Tanyakan saja pada Rafizky atau Askar. Baru kamu akan mempercayai omongan saya ini tidak bohong. Dan hancurnya persahabatan mereka adalah karena kamu. Faiza melayangkan tatapan tajam, namun tidak membuka suara sepatah kata pun. Mereka berdua sama-sama memperebutkanmu, sampai mengorbankan persahabatannya. Ujar Gibran melebih-lebihkan keadaan yang sebenarnya. Ia terengah, ingatan tentang ucapan Askar yang mengatakan cinta kepadanya. Apakah itu tidak main-main, tapi murni dari hati? Kenapa Faiza tak menyadari dari awal kalau ucapan itu sungguh-sungguh? Askar memang suka bercanda, tapi tidak mungkin perasaannya dibuat sebercanda itu. Wallahi, kenapa ia baru menyadarinya sekarang? Faiza menatap Gibran, mulai mempercayai ucapan itu. Dia mudah terpengaruh, dan itu membuat kakak tirinya semakin gencar memprovokasi. Tapi ada informasi yang lebih menggemparkan. Ini tentang Rafizky. Ia mengernyitkan kening untuk meminta penjelasan. Kamu mau tahu alasannya, kenapa Rafizky tidak datang, dan tidak membuktikan kalau dia masih mencintaimu? Apa? Gibran tersenyum. Ia mendekat lalu berbisik di telinga Faiza, karena Rafizky lebih memilih Arumi dibanding kamu. Seketika tubuhnya menegang, seolah tusukan anak panah menghantam secara bertubi-tubi. Perih, sesak dan sakit di ulu hati semakin merajam. Gibran memundurkan wajah, menatap gurat kesedihan Faiza yang terlihat sangat jelas. Tahu dari mana kamu? Tajamnya. Ia tergelak melihat mata berkaca-kaca Faiza yang sudah hampir jatuh dari pelupuk mata. Saya tahu semuanya. Kamu mau bukti? Ikut saya, ajaknya, sambil berjalan menuju mobil. Tidak mau, tolak Faiza. Gibran bersandar, menyedekapkan kedua tangan di dada dan menekukkan satu kaki sampai menyentuh ban mobil. Ia harus berhasil membujuk Faiza untuk ikut bersamanya. Keadaan baik telah menanti. Tidak akan ia sia-siakan situasi sekarang. Saya berjanji tidak akan berbuat buruk kepadamu. Sebagai kakak yang baik saya hanya ingin menunjukkan suatu kebenaran. Kalau Rafizky sudah memilih Arumi dan melupakan kamu. Perkataan Gibran terasa menusuk relung hati. Benarkah itu? Tidak. Gibran pria jahat. Dia pasti punya rencana picik untuknya. Melihat Faiza yang terdiam, ia kembali berbicara. Saat ini, Rafizky sedang berada di rumah sakit untuk menemani Arumi. Saya tidak percaya, bantah Faiza cepat. Gibran tersenyum sinis, sepertinya saya harus memberimu sedikit bukti. Ia mengeluarkan ponsel, mengetik sesuatu di sana. Matanya terus saja menatap layar. Tak lama kemudian terdengar notifikasi pesan masuk. Lihat ini, satu foto berhasil mengiris hati.
Raffiski tengah duduk memandangi wajah Arumi yang pucat dengan mata terpejam dan tubuh lemas terbaring di belangkar. Sudah jelas kan kalau saya tidak bohong. Raffiski memang sedang menemani Arumi di rumah sakit. Faisa mendongak untuk sekedar menghalau air mata. Rasa sakit tetap saja ada. Meski sekarang dia sudah bukan siapa-siapa Raffiski, tapi hatinya masih tidak ikhlas. Arumi mengambil hati Raffiski yang dulu dikuasai olehnya. Aku ikut putusnya. Inilah yang diinginkan Gibran. Dengan senang hati membukakan pintu mobil di bagian penumpang. Memperlakukan Faisa bak putri kerajaan. Hal itu tidak masalah. Terpenting Faisa masuk perangkap. Walau tidak sepenuhnya ia berbohong, akan tapi bisa meyakinkan dan membuat luka itu tak kunjung sembuh. Garis takdir tak ada yang dapat memprediksi. Hanya Allah yang mengetahui segalanya. Apa yang sudah menjadi kehendak tidak ada yang bisa menentang. Sungguh, skenario yang Allah buatkan adalah yang terbaik. Yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil untuknya lakukan. Pernikahan yang sudah berada di ujung tanduk kini dipaksa bertahan. Desir bahagia menyertai, hanya saja terhalang oleh perasaan salah. Tapi kali ini, mungkin Raffiski akan mengindahkan keinginannya, demi benih yang tumbuh dalam kandungan Arumi. Fakta mengejutkan terjadi, sewaktu ia mengikuti arah GPS yang dikirim oleh nomor tak dikenal. Baru pertengahan jalan, handphonenya berbunyi dan tertera nama Arumi di depan layar. Awalnya Raffiski malas untuk mengangkat. Namun, telepon itu terus saja mengusik, akhirnya dengan ogah-ogahan ia menekan tombol hijau. Kenapa? Tanyanya to the point. Gitu sudah terhubung. Mas, perutku mual. Kepalaku juga pusing. Bisa antar ke rumah sakit. Di rumah tidak ada siapapun. Biasih dan Bi Inem sudah pulang. Jangan banyak alasan hanya untuk menyuruhku pulang. Aku gak akan pulang sebelum bertemu Faisa, tegas Raffiski, sebab ia pikir Arumi hanya sedang berpura-pura. Aku serius, Mas. Perutku mual terus, kepalaku juga pusing, lirihnya dengan suara parau. Tak lama terdengar suara seperti orang muntah dari telepon. Lalu disusul bunyi keras seperti ada sesuatu yang terjatuh. Arumi, panggil Raffiski khawatir. Tak ada sahutan sampai suara lebih keras terdengar, bersamaan dengan sambungan telepon yang terputus. Kepanikan kian melanda, Raffiski terus saja menghubungi. Namun, hanya suara operator yang menjawab bahwa nomor tersebut tidak aktif. Raffiski memukul stri mobil frustrasi. Tanpa pikir panjang, segera berbelok arah menuju ke rumahnya. Tak dipungkiri, Raffiski sangat khawatir, bahkan tak tahu kapan sampai sepeduli ini pada istri yang hanya dicoba untuk dicintai. Namun sampai sekarang ia merasa tak berhasil. Laju mobil di atas rata-rata, tak membutuhkan waktu lama untuk sampai. Dengan berlari Raffiski masuk, sungguh terkejut melihat wanita itu tergeletak di lantai sudut dapur dalam keadaan tak sadarkan diri. Arumi, teriaknya histeris. Raffiski segera membopong tubuh Arumi yang terkulai lemah, memasukkan ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Ada apa dengan hatinya? Kenapa dia sangat takut gadis itu kenapa-napa? Raffiski mondar-mandir di depan pintu UGD. Dia tak mementingkan lagi isi pesan misterius yang meminta untuk membuktikan cintanya terhadap Faisa, dengan datang ke tempat yang disarelok. Dokter yang memeriksa pun keluar, mengabarkan berita bahagia yang sampai saat ini terus mengganggu pikiran. Selamat ya Pak, istri Anda hamil. Hamil, kaget Raffiski. Sedih dan bahagia bercampur jadi satu. Bagaimana biduk rumah tangganya nanti? Di saat wanita yang ia impikan masih memiliki perasaan yang sama, di saat dirinya ingin kembali mengejar cinta yang sempat hilang. Di saat itu juga, janin dalam kandungan Arumi yang adalah anaknya, hadir di tengah-tengah situasi pelik. Iya Pak, tolong istrinya jangan terlalu stres dan banyak pikiran. Juga makannya harus teratur, biar tubuhnya gak lemas sampai jatuh pingsan gini. Itu akan sangat berpengaruh berhadap janin yang dikandungnya. Raffiski mengacak rambut, kejadian beberapa menit lalu kembali terngiang. Ia duduk menatap Arumi, mata bengkak menggores hati. Pasti itu sebab ulahnya yang membuat perempuan tersebut menangis. Sesal dan rasa bersalah menghampiri, memaksa untuk mengucapkan satu kata, semakin ditahan semakin membuncah. Maaf, akhirnya kata yang tadi sulit diucapkan terlontar juga. Bersambung.